Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat di rumah ya. Ya, hari ini Pak Andi akan mengenalkan tentang tanaman obat. Ya, tanaman obat. Kita akan mengenal bagian-bagian pada tanaman obat dan beberapa kegunaan dari tanaman obat tersebut. Di sini Pak Andi sudah punya salah satu tanaman obat. Nih, lihat. Daunnya seperti ini. Ada yang tahu namanya tanaman apa ini? Nih, lihat seperti ini. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ini namanya kunyit. Ya, ini adalah tanaman kunyit. Tanaman kunyit adalah salah satu tanaman obat. Kita mengenal dulu bagian pada tanaman kunyit ya. Nah, lihat. Ini adalah akar. Ya, akar. Nah, di sini ada rimpang. Ya, ini namanya rimpang. Seperti akar tapi dia lebih besar. Nih, lihat kalau dia sudah besar, nanti bentuknya jadi seperti ini. Ini namanya rimpang kunyit. Nah, rimpang inilah yang digunakan untuk obat atau digunakan untuk rempah pada masakan. Nah, selanjutnya ada batang tanamannya. Kemudian ada daun. Lihat, daun dari tanaman kunyit itu seperti ini. Ya, seperti ini daunnya. Kemudian ada lagi bunganya. Ada lagi juga putik. Nah, itu adalah bagian dari tanaman kunyit. Ya, sekali lagi kita lihat ada akar. Kemudian ada rimpang. Ini rimpang. Kemudian ada batang, kemudian ada daun, ada bunganya, dan ada putik bunga. Nah, itu adalah bagian dari tanaman kunyit. Kenapa tadi disebut sebagai tanaman obat ya? Iya, Pak Andi beritahu kegunaan dari tanaman kunyit ini. Tadi yang digunakan adalah bagian rimpangnya. Kenapa disebut tanaman obat? Karena rimpang kunyit ini dapat meredakan bau badan. Ya, ketika badan kita terasa kurang sedap ketika dicium, ya, itu dapat mengkonsumsi wedang atau minuman dari kunyit ini diseduh dengan air panas, itu dapat meredakan bau badan. Selain untuk meredakan bau badan, kunyit ini yang kita seduh menjadi wedang kunyit juga dapat untuk meredakan demam. Ketika badan kita terasa panas, itu kita bisa meredakan panas badan dengan wedang kunyit. Nah, nanti bisa dicoba ya. Semoga kalian tidak terkena penyakit. Tapi ketika demam bisa coba dengan wedang kunyit ini. Nah, rimpang kunyit ini ketika kita kupas, dalamnya berwarna apa ini? Ada yang tahu warnanya? Iya, ini warna orange. Iya. Ketika kita kupas, lihat, kita kupas itu dalamnya berwarna orange. Ini juga dapat digunakan untuk pewarna alami. Ketika membuat makanan, kue, itu bisa menggunakan kunyit ini sebagai pewarna yang sehat dan alami. Iya, ini pun bisa menempel pada tangan kita warnanya. Lihat nih, Pak Andi nih remas-remas ya. Nih Pak Andi remas-remas. Nih lihat tangan Pak Andi. Tuh, di tangan juga berwarna orange. Ya, itu adalah
rimpang kunyit. Pak Andi juga punya lagi di sini ada yang tahu namanya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah jeruk nipis. Nih, lihat daunnya seperti ini, batangnya seperti ini. Pada bagian batang terdapat duri. Nah, yang tajam seperti jarum ini adalah duri. Jadi hati-hati ketika memetik jeruk nipis pada pohon jeruk nipis. Nih, ini adalah buah jeruk nipisnya. Kenapa disebut juga tanaman obat? Karena jeruk nipis ini dapat meredakan sakit tenggorokan. Ketika tenggorokan kita terasa sakit, ketika kering tenggorokannya atau terasa gatal, bisa diredakan dengan minum wedang jari jeruk nipis ini. Wedang jeruk nipis ini boleh dicampur dengan madu ataupun sedikit gula. Ya, selain untuk meredakan sakit tenggorokan, buah jeruk nipis ini mengandung banyak vitamin C. Iya, mengandung banyak vitamin C yang berguna untuk ketahanan tubuh kita. Iya, kekebalan tubuh. Jadi ketika kita mengkonsumsi banyak vitamin C, kita tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya bisa mengkonsumsi wedang jeruk nipis ini. Selain itu, Pak Andi juga punya, ada yang tahu ini daun apa? Nih, lihat daunnya seperti ini. Ini adalah daun sirih. Iya, ini adalah daun sirih. Daun sirih ini memiliki aroma atau bau yang khas. Nih, ketika kalian menemui daun sirih di sekitar lingkungan rumah kalian, coba kalian petik, kemudian kalian robek. Nah, kalian cium, ini memiliki aroma yang khas. Iya. Kenapa disebut juga tanaman obat? Ya, yang pertama dia dapat meredakan bau mulut. Bau mulut ketika kita sudah sering gosok gigi, tapi bau mulut kita tetap kurang sedap, bisa mengkonsumsi minuman dari bahan daun sirih ini. Caranya bagaimana? Caranya kita remas saja, tapi sebelumnya kita cuci, kemudian kita seduh dengan air hangat. Iya, sekali lagi, kalau wedang atau ramuan dari tanaman obat ini bisa ditambah dengan madu atau gula, sedikit gula untuk biar lebih nikmat ya. Kemudian selain dapat meredakan bau mulut, tanaman daun sirih ini juga dapat mempercepat penyembuhan luka. Jadi menghentikan darah yang keluar dari luka. Contohnya ketika kita terkena pisau, kita ambil daun sirih yang kita cuci, kemudian kita remas-remas dan kita letakkan pada bagian yang luka. Itu akan lebih cepat berhentinya, darah yang keluar itu lebih cepat berhenti. Nah, selain itu, ketika kita mimisan itu adalah ketika darah keluar dari hidung. Ketika darah keluar dari hidung, kita bisa gunakan daun sirih dengan cara kita cuci bersihkan, kemudian kita gulung-gulung. Nah, kita gulung-gulung kecil, dilipat, kemudian kita bisa masukkan ke lubang hidung yang darah keluar dari lubang hidung tersebut. Itu dapat mempercepat berhentinya darah yang keluar dari hidung. Nah, selain itu, Pak Andi punya lagi, ada yang tahu ini? Ya, ini adalah daun saga. Daun saga seperti ini bentuknya, batangnya seperti ini, dan dia juga bisa merambat. Nah, kenapa daun saga ini disebut sebagai tanaman obat juga? Nah, daun saga ini dapat digunakan untuk meredakan batuk yang berdahak. Iya,
batuk bisa diredakan dengan daun saga. Caranya sama, kita seduh dengan air hangat. Caranya kita ambil daunnya, kemudian kita cuci dan kita remas. Diremas atau ditumbuk. Ditumbuk baru kita seduh dengan air hangat. Dan ini boleh dicampur dengan madu atau sedikit gula untuk rasanya lebih nikmat ya. Nah, itu adalah beberapa tanaman obat yang Pak Andi miliki sekarang. Nanti teman-teman juga bisa belajar banyak lagi melihat tanaman obat yang mungkin ada di sekitar lingkungan kalian. Dan boleh bertanya sama ayah bunda, tanaman obat apa lagi yang ada di selain yang ditunjukkan Pak Andi. Nah, kita coba ulang lagi ya. Tadi kita sudah mengenal apa saja, mengenal bagian pada tanaman obat. Yuk kita ulang lagi. Di sini ada akar, kemudian ada rimpang. Nih, rimpangnya seperti ini. Ya, rimpang. Ini rimpang kunyit. Nah, kemudian ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunganya dan ada putik bunga. Beberapa tanaman obat yang sudah kita kenal yaitu apa tadi namanya? Jeruk nipis. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Daun sirih. Ya, ini daun sirih. Kemudian ada lagi tanaman daun saga. Nah, itu adalah beberapa tanaman obat. Pak Andi juga mengenalkan tanaman obat jahe. Jahe bentuknya seperti ini ya. Jahe juga salah satu tanaman obat. Yang dimanfaatkan adalah rimpang jahenya. Tanaman jahe berguna untuk menghangatkan badan. Ketika cuaca dingin, kita bisa menyeduh wedang jahe untuk menghangatkan tubuh. Bisa juga tanaman jahe ini rimpangnya itu ketika kita seduh dapat digunakan untuk mengatasi diare dan mengatasi sakit perut. Ya, selain itu juga beberapa manfaat lainnya. Nah, itu dia beberapa tanaman obat yang kita kenal dan bagian-bagian pada tanaman obat. Sekian dari Pak Andi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.